Oke, testing, testing. Kita kembali lagi guys ke debat opini. Berasumsi tanpa solusi. Oke, untuk debat apa tadi? Debat opini. Debat opini part ketiga kali ini kita bakalan membahas berbagai macam opini. Mungkin kayaknya ada 5 kayaknya opini yang bakalan kita bahas di sini. Cuman untuk itu kita sebelumnya membaca. Oh iya, saya belum introducing lagi kembali debat opini, teman debat opini yang bakalan kita temani. Hari ini adalah si Mimi seperti biasa di part-part sebelumnya juga. Say hi dulu Mi. Hai, gue yang penuh emosi. Tak bisa lah sabar-sabar sedikit. Oke. Lanjutlah. Intinya banyak lah beberapa nanti yang bakalan kita ngobrolin mengenai kejadian-kejadian terakhir seminggu terakhir ya. Jadi rencananya memang ini debat opini itu di post per 1 minggu rencananya. Kalau memang banyak peminatnya mungkin kita bakalan ada lagi lah dalam 1 minggu itu, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, tapi tergantung peminat lah. Kalau banyak peminat, oke. Mungkin dalam 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali. Oke. Langsung saja gue bakalan cek dulu komentar kalian di episode yang kemarin. Karena di episode 1 tidak ada komen, serius. Di episode 1. Pas di episode kedua membahas si ini mengenai mahar pernikahan dan perawan atau tidak, itu rame banget serius. Langsung naik 500 views coy. 1 jam itu loh. 500 orang nonton 1 jam, gila. Kita lihat dulu di komen pertama di sini dari Pak Adam. Ini circleku. Ini temanku juga memang sih Pak Adam. Memang yang komen-komen kayaknya temanku semua ini cok. Update selanjutnya, pasangan batal nikah sudah dipertemukan. Kita sudah tahu tak? Sudah dong. Itu masalah si Yesi katanya sudah dipertemukan sama Rian Dono. Menurutku tidak ada perkembangan yang spesifik setelah mereka dipertemukan. Bagaimana menurut tak? Sama aja. Justru tambah buka aib. Kenapa? Yesi katanya itu hamil duluan. Maksudnya sudah hamil terus dia keguguran begitu. Atau dia paksa. Kenapa dia gugurkan? Kan ujung-ujungnya mereka nikah juga. Maksudnya bukan menggugurkan, itu keluar sendiri anaknya. Keguguran kan namanya. Iya. Jadi kan menggugurkan yang keguguran. Keluar sendiri itu maksudnya gimana? Tanpa sengaja, tidak dipaksa. Saya tidak tahu sebenarnya kejadian pastinya. Ini kegugurannya kapan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tidak. Itu cuma pengakuan sepihak dari si Yesi ini, dan menurutku orang-orang seperti Yesi ini banyak banget serius yang bebal, yang dikasih tahu berkali-kali walaupun sudah ada buktinya dia bersalah, tapi dengan hebatnya dia bisa menangkis itu dengan kata-kata tapi kan memanipulasi. Tidak ada berhentinya ini ke anak. Mungkin kecuali diancam dengan penjara ya, baru dia bisa berhenti. Soalnya ini kan sudah termasuk pencemaran nama baik, di mana dia mengaku dia habis mengguguri anak karena diancam sama Rian Dono. Iya kan? Iya. Informasinya saya tahu. Cuman kita move on, nggak usah bahas-bahas ya sih, karena ya capek. Let's don't make stupid people famous menurutku. Jangan buat orang bodoh semakin terkenal. Jangan buat orang bodoh memiliki panggung yang bisa dia peralat dengan menambah kekayaan dia dari podcast. Maksudnya itu kan masalah pribadinya, kenapa harus diperpanjang kan? Selesai kemarin kan sudah damai. Jadi kayak seolah-olah bikin opini lagi, bikin ini lagi, bikin drama lagi, untuk apa? Kita capek. Banyak hal lain yang perlu dipusingi begitu. Yes, banyak hal yang perlu dipusingi. Oke, lanjut. Komen berikutnya dia mengatakan si Jajan teman gue juga sih. Cewek Jawa emang the best bang. Memang sih. Dari perdebatan kemarin memang sih. Itu Mas, iya kan? Mas Jajan ke Makassar Mas jalan-jalan. Tidak bisa dong. Kan dia sudah bilang di sini cewek Jawa emang the best, ngapain ke Makassar dong? Ya, rasa-rasa orang Makassar itu baik loh Mas. Apalagi kalau bangun pagi bikinkan kopi. Mana ada orang baik maharnya segitu. Lanjut.
Kurni kun bingung jawabnya kalau ditanya kamu perjaka atau tidak. Iya, Nah, iya. bagaimana coba? Bagaimana cara buktikan dia perjaka atau tidak? Nah, kalau bingung jawabnya ditanya perjaka atau tidak, makanya jangan bingung juga kalau bertanya sama cewek perawan atau tidak. Kan perawan bisa dibuktikan, cuy. Tidak usah dibahas lagi, nanti saya emosi, nggak lanjut barnya, serius. Karena itu seperti Anda boleh bertanya, tapi kita tidak boleh. Seperti ada permisahan antara cewek dan cowok. Nggak usah, saya emosi lagi kalau bahas itu. Pantasan perawan bisa dibuktikan. Wow. Kece bong, bang asli gue berusaha keras mau denger tuh cewek ngomong apa tapi ketutup sama suara lu bang. Ya ini masalah klarifikasinya si Yesi kemarin ya. Ya mungkin akibat daripada ini kita bakalan ngubah konsep yang dimana ya kita react dulu, bukan react dulu, kita nonton dulu sampai habis videonya. Setelah itu baru kita reaksi. Jadi makasih buat Kecebong karena udah ngasih tips, ngasih saran buat perkembangan channel kita, perkembangan konten kita, gitu. Lanjut, kita dapat komen dari Radio Santuy, cuy. Wah. Checklist cuy. Ini Radio Santu kalau kalian nggak tahu, nggak ada yang nggak tahu sih sebenarnya. Iya. Radio Santu ini sudah terkenal banget cuy. Emang dengan reaksinya, dengan informasi yang tertajam menurutku, dan dengan kekompakan mereka, si Nyomang, si Nyonyo dan si Mamang itu kompak banget gitu dalam membuat konten. Bagaimana menurutnya tentang Radio Santu ini? Keren. Kalau mereka kompak, kita tidak ya. Kita yang opininya memang bertolak belakang. Hancur. Ya. Hancur. Kita mencontoh dia tuh hal-hal. Kita versi yang buruknya. Aduh, tapi masalah ini karena menurutku sih kalau debat itu ya debat seperti yang kita bilang kan. Kita punya konten ini ya debat. Iya. Ya otomatis kalau kompak ya bukan debat namanya. Ya, Oke. Betul. Langsung saja kita lanjut ke opini pertama, yaitu sebelum itu kita berdua ya secara pribadi berbela-sungkawa kepada Lord Rangga, si King of Sunda Empire, Prince of Sunda Empire, and Lord of the Lord Sunda Empire. Sorry. Nggak bisa cuy, nggak bisa kalau nggak ketawa. Lanjut. Intinya iya. Coba bagaimana pendapat tak mengenai Lord Rangga nih? Sebenarnya saya betul-betul kagum sama dia. Sebenarnya tuh dia itu cuman caranya menyampaikan keresahan yang berbeda, sehingga orang-orang menghujatnya, padahal dia tidak merugikan siapapun. Informasi yang saya tahu sih mengenai Lord Rangga ini, dia aslinya memang seperti itu. Maksudnya dia suka kedamaian. Cuman dia ngelakuin ini semua dengan tujuan satu, untuk menafkahi istri dan anaknya. Betul. Itu doang. Dia mau podcast sana sini itu untuk mendapatkan itu saja, uang untuk menafkahi anak dan istrinya. Berarti dia laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab. Betul. Serius. Jadi tujuannya untuk berbuat hal itu selama ini itu untuk tujuan sesimpel itu aja, cuy. Jadi ya. Cuman cara penyampaiannya yang berbeda sehingga orang-orang mengatakan bahwa dia rest in peace Lord Rangga. Oke, kita lanjut. Dia orang baik, pasti menemukan tempat yang baik. Sip, amin. Oke, kita lanjut ke debat opini yang pertama, di mana opini ini kita mulai dari kronologi bom bunuh diri di Mapolsek Astanayar, Bandung. Pelaku tewas, ya namanya bom bunuh diri ya, otomatis pelaku tewas ya kan. Dan korban di sini ada 11 orang, di mana 10 itu polisi dan 1 orang warga sipil. Ini sebenarnya sudah diklarifikasi sama siapa yang ketua Kapolri, siapa? Bukan ketua sih, Listio. Sigit Listio. Sudah dikonfirmasi dari beliau. Dan kita bakalan mengulik sebentar mengenai kasus bom bunuh diri ini. Mungkin agak sensitif ya. Cuman rest in peace juga buat salah satu polisi yang menjadi korban di sini, yaitu bernama Sofyan. Dan kita bisa tahu sebenarnya dari beberapa informasi yang saya peroleh, di mana
yang merakit dan mengeksekusi adalah orang yang sama, yaitu si ahli listrik dan perakit bom panci. Ini dari informasi yang saya dapat ya. Ini dia sudah memang jadi teroris sedahulunya. Dari kalau kita bisa lihat dia punya biodata di sini. Dari kita ambil beritanya dari Demokrasi, ini sudah dirangkup. Dia punya jejak biodata di mana namanya itu adalah Agus Sujatno, merupakan ahli tenaga kelistrikan. Lalu memakai keahlian merakit bom yang berdasarkan pengalaman sebagai ahli listrik, mengetahui bahan pemicu ledakan dan merupakan perakit bom panci di tahun 2017. Berarti memang merupakan mantan teroris. Lalu dia ditangkap pada tanggal 7 Maret 2017 bersama Soleh Abdurrahman alias Gun Gun karena perannya dalam aksi bom panci. Jadi sebelumnya memang dia beraksi di balik layar. Jadi dia juga merupakan anggota jaringan Jamaah Ansarut Daulah. Berumur 34 tahun dan lahir Bandung pada 24 Agustus 1988. Ditahan di Lapas Nusa Kembangan sejak 14 Maret 2017 sampai 2021. Ini kenapa rendah sekali ya? Dia punya jarak waktu masuk dan jarak waktu bebas. Cuman berapa tahun? 18, 19, 20, 21. 4 tahun. Mungkin dia ini teroris loh. Mungkin maksudnya dia tidak berperan langsung, makanya diberi kebijakan, atau mungkin dia berbuat baik di dalam penjara. Bagaimana caranya? Itu orang membom, otomatis perlu orang di balik layar dong. Tapi dia kan tidak apalagi ini kan anggota jaringan. Tidak langsung. Tapi yang membuat bomnya kan dia. Ya nggak tahu, itu kan polisi yang memberi ini. Tanpa dia nggak ada yang namanya bom, nggak ada, mereka punya alat dan lain semacamnya. 4 tahun ya. 4 tahun. Lanjut, dia membeli bahan bom melalui situs online cuy. Ngerinya. Jadi menurutku segampang itu orang membuat bom sekarang. Belajar merakit bom dari internet. Ayolah pemerintah Kominfo, apa kerjamu selama ini? Kenapa sampai ada orang yang bisa belajar membuat bom dari internet? Ayolah. Alamat sesuai KTP di Kelurahan Cibangkong, RT 04 RW 11, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi intinya, dengan waktu 4 tahun dia sudah bisa bebas, padahal dia teroris cuy. Dari aturan yang saya tahu, teroris itu harusnya mendapatkan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Apakah dia sudah termasuk teroris atau dia merupakan kayak aliran baru sekitar apa ya? Pokoknya ada di dalamnya, dia cuma punya andil tapi belum dikategorikan sebagai teroris. Itu sudah ditangkap tangan, itu kita bisa lihat itu nomor 3. Ditangkap polisi pada 7 Maret 2017 bersama Soleh Abdurrahman alias Gun Gun karena perannya dalam aksi bom panci. Ini sudah terbukti dia sudah jadi salah satu orang di balik layar yang paling penting dalam pembuatan bom panci. Dan dia bebas selama 4 tahun. Mungkin dalam waktu 4 tahun dia menunjukkan sikap yang berbeda. Bisa jadi kan? Menurut saya bisa jadi seperti itu. Susah diatur. Ya. Gitu. Karena pelaku itu bom, bagaimana? Karena menurutku kan bisa jadi kan orang-orang seperti itu dia juga manipulatif toh. Dia bisa berakting, dia bisa menunjukkan sikap yang baik, yang sopan. Kita tidak bisa baca pikirannya, seolah-olah dia sudah tobat, seolah-olah dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Jadi menurut tak teroris itu kalau dia kelakuan baik, sopan, bisa bebas? Tidak, harus di penjara seumur hidup karena kayaknya utangnya itu sudah dicuci deh. Sudah betul-betul susah untuk kembali tobat. Rata-rata yang teroris dulu-dulu kan begitu kan. Kalau sudah masuk di jaringannya susah. Oke, let's keep going then. Kita masuk ke kenapa motif dari pernyataan polisi. Ditemukan motor yang dipakai oleh pelaku teroris ini
yang dimana bertuliskan bahwa KUHP hukum syirik or kafir, perangi para penegak hukum setan. Quran surat 9 ayat 29. Jadi di sini kita bisa tahu salah satu motifnya dia melakukan bom bunuh diri itu karena demo masalah KUHP atau hukum. Jadi kita bakalan bahas atau mengulik mengenai KUHP ini, mengenai ini juga selanjutnya. Karena yang kita ketahui, tunggu dulu, disclaimer dulu ya. Kita apa istilahnya itu? Kalau mengkritik, jangan sampai kita dibilang menghina KUHP nih, kasihan dulu itu. Karena menurutku jangan sampai kita bakalan dikesan-kesan. Kesan saja ya. Jangan sampai kita dibilang kalau kita mengkritik KUHP kita sama dengan teroris, coy. Jangan sampai dibilang begitu dong. Kita mengkritik masyarakat biasa yang dia teroris itu beda. Teroris ada aksinya. Kita mengkritik itu hanya sekedar di medsos. Tapi ini bisa kena loh. Ini bisa kena loh. Kita baca baik-baik dulu. Sabar, motifnya dulu kita baca. Kalau di sini polisi mengkonfirmasi bahwa sepeda motor bebek biru dengan tulisan kertas KUHP syirik dan logo ISIS adalah milik pelaku pembom bunuh diri markas Polsek Astana Anyar Banggo. Plat nomor polisi tersebut itu berasal dari Solo, nomornya AD, itu wilayah Surakarta, Jawa Barat. Irjen Sutana kepada wartawan. Jadi kita bisa tahu motifnya kenapa dia bisa melakukan bom bunuh diri, karena mendemo atau menolak KUHP atau RKUHP yang telah disahkan menjadi KUHP. Yang saya bisa jelaskan sedikit mengenai KUHP ini adalah kitab undang-undang hukum pidana, yang dimana sebenarnya undang-undang di Indonesia itu masih memuat tentang Belanda semua. Isinya tentang kita mengambil semua kalimat-kalimatnya, makna-maknanya itu semua dari undang-undang yang dibuat oleh penjajah Belanda. Dari lama sekali itu belum diubah sampai dengan disahkan pada era Jokowi ini. Jadi serius sudah berapa tahun itu sih, sudah dibilang kayak jadul sekali undang-undang tak dari dulu sekali. Jadi menurut tak, apakah bagus sekarang undang-undang kita itu diubah berdasarkan penafsiran dari bangsa kita sendiri? Itu dulu ya sebelum kita masuk. Kalau saya enggak apa-apa sih, karena ini kan maksudnya kita sudah negara yang merdeka. Kenapa kita tidak memiliki sesuatu dengan bahasanya kita sendiri? Tapi orang Belanda kan ahli-ahli semua. Iya, tapi dia ceritanya kan sudah menjajah, jadi otomatis kita juga pengen bebas dari semua lah. Undang-undang kan bukan artinya menjajah, undang-undang kan artinya mengatur. Asal itu berarti baik buat masyarakat. Betul, tapi peraturannya itu kan seperti kita masih diatur oleh Belanda. Iya, kan itu bermanfaat juga buat kita aturannya. Tidak bermanfaat langsung buat Belanda dong. Artinya menjajah kan otomatis ada manfaat buat penjajah, dan yang disiksa di sini adalah orang pribumi. Tapi kalau kita lihat lagi undang-undang kan di sini manfaat yang lebih buat kita otomatis. Ya sih. Ya. Jadi kenapa mesti diubah selama itu undang-undang masih bermanfaat? Mungkin orang-orang petinggi sekarang lagi berpikir dia akan menjadi sejarah. Pertanyaanku itu saja, bagus tidak undang-undang itu diubah? Sesuai pertanyaan tadi sih ya bagus, sesuai yang jawabanku tadi. Menurutku sih tidak sih, karena memang undang-undang sebelum disahkan ini, yang artinya sudah diambil dari Belanda ini, merupakan penafsiran dari para ahli yang memang ahli betulan. Ini Belanda tidak sembarangan loh bikin aturan, karena waktu itu kan aturan ini dibuat untuk mereka juga. Jadi kalau misal ada ketidakadilan di situ, jadi otomatis mereka yang rugi. Ya? Oh iya betul juga dia. Iya kan, kalau tidak ada keadilan di situ, dan kita sebagai serius, ini kalau informasi yang saya dapat, yang atur undang-undang di sini bukan ahli hukum. Oh my god, memalukan sekali. Bagaimana jadi caranya? Makna-maknanya itu, filosofinya itu tidak didasari dari
hukum itu sendiri Iya otomatis. betul. Jadi pemaknaannya itu harus diserahkan kepada ahli. Harusnya. Nah, bagaimana kalau semisal ahlinya bisa dibayar? Maksud Anda Begini, ada kan pemaknaan yang kayak karet itu dalam undang-undang. Otomatis karena karetnya itu dibutuhkan ahli untuk menafsir ini yang mana yang salah, ini yang mana yang benar dalam pemaknaan dalam undang-undang. Nah, bagaimana seorang ahlinya ini mengatakan itu benar atau tidak kalau semisal saya sogok ahli tersebut? Oh, jadi ahli di Indonesia bisa disogok? Bisa, selama dia manusia bisa otomatis. Kan ahli banyak. Iya, tapi kan begini, apa dia tidak punya hati nurani? Masalahnya ini bukan masalah Jangan kecil, terlalu masalah rakyat Indonesia yang ribuan. Jangan terlalu naif nih, serius. Sudah banyak kejadiannya. Saya tidak ambil contoh seperti ini. Kalau memang tidak kejadian, sudah banyak kejadian para ahli Berarti dikatakan mereka, begitu dan hakim mau tidak mau mengikuti juga para Ya, ahli. berarti- Dia mau tidak mau dong. berarti mereka ini seperti mau memperkaya negaranya sendiri, keluarganya sendiri. Asal ada jalan buat itu. Tuh kan. Maksud saya begini, kita hidup di dunia itu 70 tahun syukur-syukur loh. Untuk apa terlalu mau mengambil, memaksakan hak orang lain? Maksudnya apa di pikiran kalian? Apakah kalau kaya 7 turunan artinya ketenangan batin atau apa? Saya tahu itu sebenarnya yang kita bilang, cuman jangan terlalu naif lah. Lihat kejadian realistis coba. Karena orang kalau mau ambil untung di semua hal mereka bisa. Asal mereka Tapi mereka harus berpikir hati nuraninya tidak terketuk begitu. Masalah nyawa ribuan orang di Indonesia. iya, asal nyawanya tidak terancam ya aman-aman saja menurutnya berarti mungkin. wajar ya orang bilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi menurutku masih tetap KUHP harusnya Tidak usah diubah ya. dilandasi sama pemikiran-pemikiran yang memang bukan ahli hukum. Karena pasti dia bakalan salah tafsir begitu. Iya, pasti bakalan salah tafsir dan pengesahan KUHP ini mungkin salah satu hal yang paling Sensitif. sensitif Maksudku saya begini, dan perlu penafsiran lebih dalam. Jadi jangan main-main lah masalah KUHP ini. kenapa kalau KUHP itu pada saat dia mau sahkan tidak live atau apa ya, tidak minta pendapat masyarakat dulu dengan mengambil sampel online Kan kayak DPR begitu. itu Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi itu kan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dirinya, bukan rakyat seutuhnya. Tidak semua Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat loh. Ada PKS. Apa itu PKS? Partai. Dari 9 fraksi, itu fraksi itu partai-partai ya. Ada 8 yang menyetujui dan 1 menyetujui dengan catatan. Jadi ada 1 yang kayak mau nggak ya kayak gitu. Iya. Lebih titiknya itu kayak munafik. 50. Oh iya. 50-50. Saya untung. Tapi setidaknya dia kan, setidaknya dia menyetujui dengan catatan, yaitu ya memang ada kader-kader PKS. Oke, lanjut. Kita masuk ke KUHP yang bermasalah sebenarnya. Kita masuk ke sabar. Kita masuk ke pasal 240 yang dimana di sini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk menghina pemerintah atau lembaga negara. Perlu diketahui, ini KUHP yang sudah disahkan harus disosialisasikan dulu. Jadi, dari setelah disahkan ini bakalan aktif sepenuhnya di tahun 2025. Jadi dalam 3 tahun itu KUHP ini bakalan disosialisasikan oleh pemerintah. Dan masalah sosialisasinya itu berhubungan dengan influencer di media sosial. Jadi mungkin ada pergerakan dari pemerintah untuk membayar influencer dari media sosial untuk mempromosikan KUHP ini. Ya Allah. Jadi kita kenal Mak Betty, Ya. salah satu yang mempromosikan. Edozel juga ada YouTuber, banyak menurutku influencer yang mulai mempromosikan KUHP. Menurutnya benar atau tidak itu dulu? Benar-benar saja, karena itu kan jalannya orang masing-masing untuk
mengambil keputusan yang mana yang lebih cepat didengar oleh masyarakat. Tapi Apalagi menurut kan kalau mereka baca influencer, tidak? kalau yang begitu harusnya Tidak lah. masa tidak sih kan Kalau udah mereka ambil baca, endorsement harusnya dibaca. Kalau mereka baca, mereka pasti tidak setuju, kecuali mereka tidak tahu baca ya, serius. Karena ini KUHP banyak sekali pasal karetnya. Merugikan masyarakat Dan sebenarnya ngapain kalian promosi KUHP? Ngapain kalian kayak promosikan hal yang Mana-mana sih aku betul-betul mau benar lihat atau tidak? penasaran. Misalnya gini, ada sih semuanya di Twitter, cuman Twitter lagi jelek hari ini, serius. Nggak tahu Twitter lagi down atau bagaimana sih. Gue nggak mau cantumin juga sebenarnya di sini ya, karena alasan nanti kita selek lagi dengan youtuber lain dan lain semacamnya. Intinya menurutku nggak ada gunanya kalian mempromosikan KUHP, kecuali kalau kalian mempromosikan dengan dasar kritikan. Menurutku kritikan yang berbobot itu adalah melihat satu makna ke makna lain. Lihat, kaji makna di pasal-pasal yang memang menurut masyarakat itu yang penting buat mereka. Karena KUHP banyak ada pasal-pasal karet di sini. Contohnya seperti ini. Kita dilarang menghina pemerintah atau lembaga. Nah, di sini maksud dari menghina menurut pemerintah dan maksud dari menghina menurut masyarakat itu beda. Misalnya kata-kata kotor itu dulu. Misalnya kalau saya bilang begini, koruptor, saya bilang maling, apakah itu menghina? Kan dia maling, betul-betul ambil uang rakyat. Ya kalau koruptor kan bukan lagi lembaga negara. Lembaga negara itu kayak DPR. Iya kan dia juga ada dalam lembaga tersebut. Nah oke. Cuman yang kita bilang koruptor itu mungkin per orang. Yang dimaksud lembaga ini organisasinya yang kita hina gitu. Misalnya kayak misalkan apa negaranya. Kayak kita bilang itu negara itu yang besarnya. Yang saya maksud di sini dia punya alat-alat negara itu loh. Dia punya lembaga-lembaga negara itu seperti kayak DPR. Contoh seperti simpel. Misalnya kalau kita tegur ada satu orang di DPR yang koruptor. Setelah itu kita menafsirkan semua anggota DPR adalah koruptor dan menghina bahwa mereka semua maling. Oh, kan yang seperti aku bilang tadi. Ya, itu kan koruptor. Apakah semua akan tersinggung? Apakah saya akan dipenjara karena saya bilang dia maling? Itu bisa kena. Bahaya. Harusnya sih kena. Terus kita begini, masyarakat harusnya bagaimana? Masyarakat harus tutup mata. Jadi bagi Indonesia kapan baru bisa naik kalau selalu setiap ada uang selalu dikorupsi, terus berespektasi mau seperti Amerika lah, mau seperti Korea lah, mau seperti Jepang lah. Di sini yang dimaksud menghina mungkin harusnya kita harus subjektif juga mengenai oknum, kata-kata oknum. Jadi maksudnya begini. Karena kan kapan kita bisa membedakan sebagai masyarakat awam? Kapan kita bisa membedakan kalau ini adalah masuk kategori menghina atau ini tidak? Iya, karena itu pasal karetnya menurutku. Dan ini perlu ahli untuk menerjemahkan yang mana termasuk menghina, yang mana termasuk tidak. Karena serius agak susah ya perannya di sini ahli ya, kecuali kalau disogok. Misalnya kayak kata-kata anjing di daerah tertentu itu tidak kasar kan? Iya, tidak kasar. Misalnya kayak cok. Nah, itu kan di Jawa itu kan biasa. Surabaya kata-kata cok dan lain semacamnya. Kalau kita pindahkan ke di daerah lain, mereka pasti tersinggung. Kalau kita pindahkan ke daerah asalnya, mereka tidak tersinggung, biasa-biasa aja dengan kata-kata seperti itu. Bahasa gaul saja. Seperti bahasa gaul saja. Bahasa panggilan yang akrab. Iya, jadi menurutku sih kata-kata menghina di sini harus diperjelas. Lebih detail. Yang mana termasuk menghina, yang mana termasuk tidak. Karena kalau sampai kita tidak bisa menafsirkan, otomatis kita perlu ahli di situ, dan ahli terkesan di sini bisa disogok selama itu manusia, kecuali kalau misalnya robot ya. Atau dia betul-betul 1000% adalah orang yang memiliki nurani yang murni. Dan di sini sebenarnya kemarin yang saya lihat ya, nggak tahu pasal berapa. Di sini ada penambahannya lah. Kalau semisal kita menghina di media sosial, itu bakalan ditambah lagi kalau nggak salah dia punya penjara. Ya Tuhan. Ini kan 3 tahun ya. Kalau menghina di depan umum harusnya di sini. Tindak pidana dimaksud hanya dipatut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Aduan yang dimaksud ini, sabar. Ini kita coba lihat di 241.
241 itu masih masuk ke menghina. Menghina. Tapi menggunakan medsos. Kalau Nah, dia menghina kembali lagi ini, ke yang tunggu dulu. tadi. Kalau dia menghina ini lalu memunculkan kerusuhan, maka dapat dipidana dengan penjara 4 tahun. Bagaimana menurut Anda? Kalau tidak memuat kerusuhan itu Tidak 3 masalah. tahun. Oh, 3 tahun. Kalau Ya. tidak kerusuhan, kalau Ini membuat nih kerusuhan, 240. 3 tahun. 240 3 tahun. Maksud saya begini, makanya Ditambah 4. kembali lagi ke yang nomor 1, Nah, yang tadi nah. harus mendetailkan yang mana yang masuk pasal itu termasuk penghinaan atau bukan. Oke. Masalahnya di sini tidak detail, jadi Oke. kita sebagai masyarakat bingung. Misalnya dia sudah ditetapkan menghina. Ah. Oke, sudah ditetapkan menghina. Namun tidak terjadi kerusuhan, berarti tidak kena ini. Tapi kalau terjadi kerusuhan kena ini. Oh my God. Yang jadi pertanyaannya lagi ini, kerusuhan dalam masyarakat itu maksudnya seperti apa? Demo, berkelahi. Nah, itu masuk, itu pasti masuk. Bagaimana caranya kalau kita lihat di bagian medsos, kerusuhan yang dimaksud dalam medsos juga termasuk sini Atau enggak? tidak? Ya betul. itu Karena maksud. kerusuhan di medsos itu paling sensitif menurutku, cepat sekali naiknya, apalagi di Twitter ya, sedikit-sedikit trending langsung naik saja terus. Jadi kalau begitu orang tiba-tiba langsung dipenjara 4 tahun. Apakah ukurannya di sini kerusuhan adalah masuk trending Twitter? Atau hanya di dunia nyata? Ya, nyata. Nah, ini yang jadi masalah besar sebenarnya Terlalu untuk ribet ya RKUHP barunya. ya otomatis. Maksudnya kayak ya betul yang dikatakan Hotman Paris. Denda paling banyak kategori 4 cuy. Jadi sekitar 500 juta. Masyarakat Denda. biasa kasihan mau di denda 500 juta. Kalau bukan 200 500. Aduh sakit kepala ini. Lanjut. Kita masuk ke KUHP pasal 188 ayat 1 tentang larangan penyebaran paham selain Pancasila, ajaran komunisme dan Marxisme, Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan, mengembangkan melalui media pun dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Ini kategori 4 ini kayaknya. Kalau bukan 4 5 nih. Ya, komunisme, ajaran komunisme. Kita tahu ajaran komunisme itu apa? Oke, kita cari. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuannya untuk menciptakan masyarakat. Sabar. Sedangkan komunisme internasional merupakan rincian ideologi adalah Lenin, Marxisme, bla bla bla. Komunisme sebagai anti kapitalisme, menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Dipercaya sebagai milik rakyat karena itu seluruh alat produksi dikuasai oleh negara. Kemakmuran komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi, keterwakilan dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Oh, seperti gitu ya? Itu loh kasusnya G30S. Seperti Korea Utara juga kan? Boleh. Jadi pemahaman itu Harus dihilangkan. mantap enggak ini? Pasal 188 ayat 1. Paham lain yang bertentangan dengan Pancasila maksudnya apa? Yang tidak bertentangan dengan Pancasila emang. Gini. Agak bingungnya di sini sebenarnya kita nggak bisa atur sebenarnya informasi mengenai komunisme itu di internet cuy, di tulisan apalagi. Contoh simpelnya itu di buku PPKN kan ada itu semua pelajaran komunisme. Gimana caranya kita menghilangkan tulisan di dalam buku PPKN yang artinya materi-materi untuk anak SD, SMP, SMA, berarti dihapus semua dong tentang komunisme ini. Atau bagaimana? Atau bakalan disomasi lagi nih buku PPKN ini? Atau bakalan dirombak ulang ini PPKN ini? Saya yang bingung kenapa setiap pemerintahan selalu ganti RKUHP apa nggak bisa kak? Karena kan otomatis Setiap ada yang pernah naik, tidak ganti di pelajaran lagi. PPKN membahas ini tentang komunisme dan dijadikan bahan dasar untuk membuat makalah dan berdiskusi. PPKN kan sekarang sudah tidak ada lagi. Ah, Kayaknya deh. saya nggak tahu sih.
di anak sekolahan. Dulu seingatku itu terakhir waktu tahun 90-an kali ya. Tapi mau tidak mau harusnya mereka mempelajari tentang sejarah dong. Iya, mempelajari tentang setidaknya G30S dan lain semacamnya. Dan mereka harus menggunakan itu sebagai bahan diskusinya mereka. Setidaknya mereka harus membuat makalah. Pasti ada tugas-tugas yang diberikan bu guru untuk masalah ini, komunisme. Tapi kalau misalnya dilarang seperti ini, otomatis mau tidak mau pemerintah harus menutup semua sejarah mengenai komunisme ini. Mau tidak mau. Tapi bagaimana caranya? Ini Sedangkan sudah itu kan tersebar di mana-mana, cuy. Maksudnya Sampai di 100 Wikipedia juga ada loh komunisme itu apa. Jadi otomatis mereka bakalan menghapus ini dalam Wikipedia atau bagaimana sih? jadi ribet urusannya. Iya ya, seperti semua bermasalah. Karena kalau kita artikan di sini komunisme kan sudah bertentangan sebenarnya dengan Pancasila. Iya kan, di sini sudah dijelaskan bahwa mengembangkan ajaran komunisme yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum, mengembangkan. Otomatis semua diambil dari informasi dasar di Wikipedia, PPKN dan semacamnya. Kalau dikembangkan lagi otomatis wajar kan? Mereka dapat ilmu-ilmu itu dari buku. Oke, lanjut. Kita masuk ke hukum minimal koruptor. Aduh, ini yang bikin kepala saya puyeng dari tadi, serius. Saya mau berkata kasar tapi takut. Nggak apa-apa, berkata kasar saja. Aduh, maksud saya begini, ini maling loh, maling yang bukan merugikan satu orang, tapi ribuan orang Indonesia. Dia mau memperkaya dirinya sendiri. Kalau begitu tuh saya posisikan diri begini, enak dong. Saya korupsi 5M, 1 triliun, kemudian saya dipenjara 2 tahun. Nah, saya cuma bayar denda 10 juta. Selama 2 tahun itu, saya bisa menikmati hidup. Anggaplah 2 tahun itu di penjara, saya lagi relaksasi. Kamar yang saya punya lebih mewah daripada VIP anak kos-kosan. Kan itu bedanya dengan dunia luar, dengan dunia bebas. Hanya mungkin ndak ke mall, ndak menikmati jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarga. Hanya itu bedanya. Hanya bersabar 2 tahun, relaksasi 2 tahun, dan Anda akan kaya dengan 7 turunan, sayang. Serius. Oke, sudah? Jadi saya kayak emosi, betul-betul emosi, karena begini. Ini akan memberi para koruptor itu, para maling-maling itu kesempatan untuk memperkaya diri lagi, serius, dengan adanya RUU ini. Oke. Dan orang tidak bakalan takut lagi untuk korupsi. Toh juga kalau saya keluar dari penjara saya akan kaya. Toh juga kalau saya keluar dari penjara masih bisa jadi calon pemerintahan. Kan sekarang ada kan. Nah, itu jadi kayak gemas, serius. Dasar koruptor, maling, emosi, kayak apa ya, kalau bisa cincang. Oke, sudah? Nggak, masih mau berkata kasar. Oke, sekarang giliranku. Oke. Menurutku, saya bakalan bertentangan sama kita. Nah, di sini kan kita bahas masalah mengenai tahun yang berbeda, toh. Penurunan tahun dari 4 tahun ke 2 tahun. Nah, itu saja sudah korting 2 tahun. Sabar Bu. Pasal 603 menurutku saya setuju. KUHP mengenai pasal 603 saya setuju bahwa penurunan angka minimal koruptor itu tidak apa-apa diturunkan. Kenapa? Asal UU perampasan aset untuk koruptor itu dilaksanakan. Why? Karena menurutku koruptor yang dipenjara itu sebenarnya nggak ada tujuannya, cuy. Kayak sebenarnya kita melepaskan dia dari tanggung jawabnya, dan kita nggak tahu di penjara itu nanti penjaranya seperti apa. Ya, seperti bagus apa? Bagus sekali kayaknya, sepertinya kalau koruptor punya penjara, punya AC dan lain semacamnya. Jadi menurutku penangkapan koruptor di penjara itu seperti kayak useless, cuy. Jadi menurutku lebih bagus. Ini kan masalah kriminalitas dalam segi keuangan negara, keuangan dalam garis bawahi keuangan. Jadi otomatis kalau mereka koruptor, yang harus dihukum adalah keuangannya juga dong, yang artinya dirampas asetnya, dimiskinkan.
harusnya UU perampasan aset itu harus ditegakkan di sini, cuy. Kalau memang KUHP ini mau disahkan, sudah disahkan, harus disahkan juga UU perampasan aset, yang dimana UU perampasan aset ini setahu saya masih belum disahkan karena berpikir mengenai perampasan asetnya ini mau dimasukkan di mana, di Kemenkumham atau di ruang ruang sitaan, di kas negara. Pokoknya masih berdebat di mana bakalan ditaruh ini uangnya. Ya taruh saja di mana, Gitu. taruh saja pokoknya dimanapun itu, yang penting uang itu aman. Jadi menurutku Ngapain berdebat lagi masalah mau dikemanakan uang ini, daripada mereka memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, mendingan ambil, entahkah itu di kas negara, entahkah di Kemenkumham. Ngapain lagi ribet-ribet? Betul. Seperti mereka begini. Tahu ndak anunya? Melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan, tapi dalam kesalahannya itu dia tidak mau mengakui 100%. Jadi seolah begini, saya ingin dipenjara dan saya ingin bolehlah ambil sebagian harta saya, bukan seluruhnya. Jadi artinya tetap Anda keluar dari penjara masih kaya, belum sepenuhnya hak negara itu dikembalikan. Jadi setengah-setengah jadinya kan. Oke. Jadi kita setuju mengenai pasal 603 ini. Taklah, saya tetap dari tadi. Pokoknya tuh begini. Kita enggak pikirin masalah perubahan angka saja dong. Ini kan cuma masalah perubahan angka saja. Tidak. Yang tadinya 4 tahun menjadi 2 tahun. Tidak. 4 tahun itu lumayan lama loh dibandingkan 2 tahun. Iya, Terus saya misalkan dia di penjara cuma 2 tahun. Terus ini juga tidak disahkan, uangnya tidak dikembalikan, uang negara. Ya makanya tadi saya bilang syaratnya itu pasal 603 ini tidak apa-apa disetujui asal UU perampasan aset itu disahkan juga. Ya, karena kalau masih 50-50. Karena menurutku useless. 4 tahun 2 tahun menurutku sama-sama singkat menurutku untuk koruptor. Jadi useless sekali masalah pasal ini mengenai koruptor. Jadi menurutku yang harus dilakukan karena memang kriminalnya itu keuangan, ya harus dimiskinkan. Keuangan juga yang dijadikan dasar hukumnya di sini. Jadi perampasan asetnya digunakan kembali untuk rakyat kembali. Jadi menurutku pasal 603 saya setuju jika UU perampasan aset untuk koruptor disahkan juga. Betul. Ya, jadi kita setuju masalah itu. Sejauh ini belum setuju. Selama ini belum disahkan karena kenapa? Kalau plimplang seperti ini masih berat. Bayangkan sudah dikurangi 2 tahun, keluar dari penjara masih bisa hidup enak, masih bisa jadi pemerintah, masih bisa masuk pemerintah. Bayangkan itu. Ya. Berapa banyak keistimewaan yang didapat oleh para koruptor bajingan itu. Kata-kata sangat pedas dari istri saudara-saudara. Oke, kita lanjut ke. Iya, soalnya itu sangat mempengaruhi negara kita. Kapan kita bisa kaya, kapan kita bisa jadi negara makmur kalau cuma memperkaya diri sendiri. Sip. Jadi, toh juga kamu tidak hidup sendiri. Ada catatan tidak buat pasal 603 ini? Yang seperti yang Anda bilang tadi, selama dia mengembalikan 100%, 1000% aset negara. Dia begini, masalah tunggu dulu, sabar, skip. Oke, lanjut. Apa sampai mana tadi? Sampai itu pendapat saya, catatan saya seperti aku bilang tadi. Tadi ada ketok-ketok masalah ada apa namanya? Ada FBI kayaknya tadi. Iya. Aduh, takut saya. Makanya saya merendah suara ya. Mungkin karena saya bilang ya koruptor itu maling, kurang ajar kan. Emosi saya. Siapa sih yang tidak emosi sama orang-orang yang memperkaya diri sendiri? Itu bagi-bagi itu dong kekayaannya. Sip. Sudah selesai. Ya, nanti saya penjara lagi. Oke, lanjut. Karena bisa loh, Mi. Bahayanya. Iya. Kita masalah kan sudah disahkan. Kan kurang ajar kalau begitu. Jadi kita ini masyarakat
harus dilakban, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpendapat. Parah. Oke, untuk itu kita lihat pendapatnya Pak Hotman Paris. Nah, ini kesayangan saya ini. Sejak kemarin, sejak hari Selasa, sejak Anda mensahkan RUU KUH pidana, seluruh dunia membicarakan dan menjadi headline di seluruh televisi di dunia. Terlalu banyak pasal-pasal dalam KUH pidana yang Anda sahkan itu banyak tidak mengandung logika hukum sama sekali dan kewajaran di zaman modern ini. Saya tahu bahwa sebagian besar anggota DPR yang mensahkan RUU tersebut bukanlah ahli hukum pidana. Padahal KUH pidana itu sendiri penuh dengan analisa, penuh dengan muatan filsafat hukum yang sangat dalam, seperti KUH pidana yang adalah buatan zaman dulu, berasal dari KUH pidana Belanda maupun juga diilhami oleh dari Prancis zaman Napoleon, yang dibuat oleh para ahli hukum, bukan oleh para ahli politisi seperti Anda. Benar-benar pasal-pasal, sebagian besar pasal-pasal dalam KUH pidana itu, saya yang sudah praktek hukum hampir 40 tahun sangat tidak mengerti di era modern ini masih ada produk hukum seperti itu. Para anggota DPR, lihat tuh, goncang di mana-mana, para turis segan datang ke Indonesia. Dan akhirnya rakyatlah secara ekonomi yang menanggung akibat perbuatan saudara-saudara DPR yang main yes, mensahkan. Anda sendiri mungkin tidak pernah membaca KUH pidana secara mendalam, hanya sekilas. Berani Anda merubah KUH pidana yang begitu dalam, artinya dengan pasal-pasal yang sebagian sangat tidak mengandung logika hukum. Kasihan rakyat. Batalkan itu KUH pidana, batalkan. Ya. Rakyat yang akan menanggung akibatnya, ekonomi Indonesia akan menanggung akibatnya. Bagaimana menurut Tak? Sampai bapak hukum emosi juga ya. Betul. Bagaimana menurut Tak mengenai apa yang dibilang Pak Hotman Paris? Batalkan. Ya, kan dia kan ahli hukum, dia tahu. Iya ya, maksudku begini, orang Indonesia itu banyak loh ahli hukumnya. Kenapa kalian tidak bekerja sama dengan mereka kalau memang kalian itu tidak tahu tentang hukum? Dengan catatan ya jangan dimanipulasi, ya jangan disogok, karena ceritanya di sini kita membuat hukum RUU baru untuk kenyamanan seluruh masyarakat Indonesia, bukan dalam hal kayak seperti memperkaya satu pihak. Seperti itu. Jadi menurutnya Pak Hotman ini ya otomatis ya, karena yang mengesahkan KUHP ini bukan orang-orang ahli baru hukum. parahnya yang mensahkan ini adalah DPR, katanya perwakilan rakyat, tapi tuh kok tidak pernah kan tugasnya memang begitu, membuat undang-undang. Ya cuma buat undang-undang, yang penting dia bicara saja, tapi tidak pernah komunikasi dengan masyarakat. Maunya bagaimana? Kan sudah dari lama ini KUHP-nya. Tapi kok baru ditahu kalau isinya seperti itu? Dari dulu dari dulu. Sekali, tapi kenapa diubah sampai sesuai dengan keinginan mereka? Sampai tidak sesuai keinginan masyarakat. Waktu awalnya itu diubah kan itu gara-gara menyesuaikan dengan keinginannya masyarakat. Nah sekarang keinginannya siapa yang begini? Keinginan siapa? Karena sudah didesak lama sekali memang ini RKUHP berjalan, dan akhirnya mau tidak mau mereka harus mensahkan betul ini KUHP. Iya, masuk begini. Sampai kapan mereka bakalan didesak terus untuk merubah KUHP? Ya maaf. Pada saat Anda mengubah pun tidak sesuai ekspektasi. Sudah lama tidak ada, jadi seperti tidak ada kerjaannya saja. Asal-asalan. Oh, pantas saja karena mereka kan tidur. Kalau lagi ini
bahaya. Mi. Oke. Apakah saya di jurang? Oke. Terlalu di ujung jurang. Oke. Maksudnya seperti asal-asalan begitu. Ya, siap. Memang seperti asal-asalan. Sudah lama asal-asalan lagi. Ini kita Masih wajar mengkaji tidak? dari lembaran ratusan mungkin. Lembaran KUHP itu ada yang pro kontra memang masalah yang itu. Jadi otomatis masalah KUHP yang lain. Dan yang terakhir yang bakalan kita bahas mengenai KUHP, masalah dengan tindak perzinahan pasal 415 dan kohabilitas yang artinya ini kumpul kebo. Terus perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan ini kayaknya baru ini deh, karena sebelumnya masalah pemerkosaan dalam perkawinan itu ndak ada. Misalnya kayak gini, istri dan suaminya mau sekali begitu sama istrinya, cuman istrinya ndak mau. Ujung-ujungnya istilahnya seperti kayak ya sebaliknya juga. Lalu terjadi pemaksaan untuk melakukan begituan, itu bisa masuk di pasal 477 RUU KUHP. Saya nggak tahu ini masalah ini tentang martira rape yang diatur pasal 53 UU PKDRT, karena ada kejadian baru-baru ini berita mengenai masalah ini. Kalau tidak salah beritanya itu tentang suami memperkosa istrinya dan istrinya meninggal. Kenapa Tapi meninggalnya itu sesak nafas dipukul kepalanya pakai botol. oleh? Itu suami. Oh, berarti dia ada mabuk ya? Oh, I know. Ini masalahnya yang di mana? Kena pasalnya di mana coba ini? Pembunuhan. Pemerkosaan enggak? KDRT tidak? KDRT juga. Nah, menurutku tidak ada sebelumnya ini undang-undang yang kena pemerkosaan jika Suami istri. yes, jika suami istri. Menurutku wajar. Jadi makanya kebanyakan orang melihat oh ini kenanya di KDRT. Dan pembunuhan. Iya. Pembunuhan tidak sengaja. Nah, melanjut dari situ itu masuk ke perzinahan. Kalau untuk perzinahan itu sendiri dia ini tunggu dulu. Perzinahan ini yang masuk yang jika ada anak muda yang tidak dalam perkawinan itu berbuat zina, itu bisa dilapor sama keluarganya, misalnya oleh orang tua dan oleh anak. Dilapor orang tuanya yang berbuat zina di luar nikah. Jadi kayak orang selingkuh gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu untuk orang selingkuh, dan bisa dikatakan bahwa ini anak belum menikah dua-dua under consent. Kalau salah satunya sudah menikah? Ya, kalau satunya sudah menikah kan otomatis. Bagaimana kalau dia janda? Itu kan tidak masuk perselingkuhan toh? Tidak. Iya, cowok sama cewek mau yang penting tapi si perempuan ini janda. Dilapor sama anaknya, dia melakukan perzinahan. Itu bisa masuk dalam pasal ini. Boleh saja sih, karena itu kan tergantung anaknya. Kalau memang anaknya tidak suka dengan pasangan ibunya, dia ingin hidupnya tenang, ya wajar. Saya sih suka kalau yang RP ini. Tapi kan anak ini misalnya dia masih SD dan lain semacam. Ya walaupun perzinahan itu tidak bisa tidak bisa Anda mau mengatakan bahwa perzinahan tidak itu bisa dibenarkan sih. Cuman masalah ini privat nih. Ini masalahnya privat. Wow, ya privat, tapi privatnya ini menyakiti. Kenapa bisa satu pihak? Kenapa bisa dijadikan dasar hukum? Ya kenapa bisa dijadikan dasar hukum? Kan di sini dikatakan kalau ada yang melapor. Jadi ini berlaku juga untuk pasangan yang berselingkuh yang sudah memiliki pasangan lain. Makanya di sini ini sangat membantu bagi ibu-ibu yang diselingkuhi oleh suaminya. Boleh banget pasal ini. Aku sih suka. Menurutku ndak pantas sih menurutku, karena pantas? Ini masalah privasi, ini masalah privasi. Keluarga. Apalagi tunggu dulu, saya selesaikan dulu. Tidak, saya selesaikan dulu.
saya punya pendapat di sini. Menurutku di sini masalah keluarga tidak perlu ada yang namanya aturan-aturan seperti ini jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya tidak akan dilapor kalau diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya itu keluarga sudah tidak sanggup menyelesaikan permasalahan kalau sudah ke ranah hukum. Karena hukum, iya memang. Cuman kan masalahnya di sini, kalau kalian menjelaskan ini kepada hukum, otomatis kalian menjelaskan aibnya kalian sendiri ke orang-orang otomatis. Ya, daripada kita menderita seumur hidup, ya silahkan. Bagaimana kalau semisal orang tuanya kepada anak dan pasangannya yang melakukan perzinahan di hotel? Berarti otomatis mau tidak mau orang tuanya ini harus memasukkan anaknya ke penjara dong. Ya mau tidak mau untuk memberikan efek jerah. Kan ini tidak jangan ada ukurannya gini. Menurutku. Jangan sampai nanti semua orang tua bakalan penjarakan semua anaknya ke dalam sel. Penjara bakalan penuh dengan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah dengan dasar tidak dengan pemerkosaan, yang artinya sama-sama mau. Ini pasalnya. Kamu masuk penjara karena apa? Karena membunuh, Bang. Kamu masuk penjara karena apa? Pencuri, Bang. Kamu masuk penjara karena apa? Karena ngewe, Bang. Mana ada begitu? Maksud saya begini, ini fokusnya kayaknya lebih ke pasangan yang sudah menikah, mengerti? Orang yang sudah menikah, yang selingkuh, sama orang yang belum menikah dan kumpul kebo. Iya kan? Makanya saya bilang di sini ranahnya terlalu privasi. Masalahnya yang melakukan begitu mau sama mau. Kalau mereka mau sama mau itu sih saya tidak setuju. Tapi kalau ada, makanya saya bilang tadi janda sama anak laki ini apa ya? Jangan berebut mic dong. Tapi kalau orang yang selingkuh, orang yang bersuami selingkuh oke. Kan? Oke. Saya tidak bermasalahkan tadi masalah itu. Tidak ada kata-kata di sini masalah selingkuh. Oke, masalah perzinahan ini saya lebih fokuskan ke situ. Oh, masalah privasinya orang gitu. Iya. Masalah privasinya sih saya juga tidak setuju karena itu kan entah makanya saya bilang tenang dulu, tenang. Saya keluarkan dulu argumennya di sini. Belum selesai ini loh. Untuk menjaga terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat. Ini tujuannya sebenarnya di sini. Titik terang di sini. Dimana misalnya kalau kalian melakukan zina di luar nikah, bakalan suka, bisa dihakimi, bakalan bisa dipukul sama masyarakat setempat. Ini sebenarnya tujuan KUHP-nya sebenarnya seperti ini. Cuman ada bumerangnya di sini. Nah, bagaimana jadinya kalau semisal UU ini, pasal ini digunakan berkali-kali gara-gara itu orang sudah terbiasa dengan UU ini dan saling melapor. Jadi otomatis ribet. mau bagaimana lagi pasti kalah dan masuk sel, dan sel penjara bakalan dipenuhi sama orang-orang seperti ini yang dimana sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke penjara. Karena mereka direhab. Harusnya masuk di perdata sih ini, bukan dipidana. Oke, lanjut. Masalah mengenai perzinahan ini sebenarnya sabar, kita nonton dulu ini dong. DPR setuju revisi KUHP. Karena fraksi PKS sudah sepakat. Ini saya bilang. Saya wakil rakyat sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. 3 menit hak saya disepakati oleh fraksi PKS. Hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda, saya akan jajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu. Oleh karena itu saya minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan pada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab. Yang kedua, dengarin dulu. Kamu jangan jadi diktator ya. Maaf, saya ketawa serius. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Baik. Biar lanjut saja. Masa mau Kak lanjut? Skip dulu ini. Sebentar, dengar dulu ini. Tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari. Saya ngomong aja 3 menit, Bapak tidak kasih. Tapi fraksi PKS malah ya mentang-mentang Bapak jadi ketua di situ. Hak rakyat kamu ambil. Tunggu dulu. Sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya, Pak. 3 menit aja baru nggak kasih.
Semoga kamu dapat hidayah dari Tuhan. Semoga kamu dapat hidayah dari Tuhan. Serius, saya ketawa dari tadi soalnya gini, saya mengingat seperti saya ini anak sekolah yang bertanya, aku dapat dengarkan saya dari dulu. Maksud saya begini, oh ternyata orang-orang seperti ini Itu tidak saling menghormati ya. Gregetnya tau kenapa? Tidak memberi kesempatan orang lain juga ya seperti kita. Gregetnya saya itu sebenarnya kenapa tidak langsung utarakan saja? Ya, kenapa tidak diberi kesempatan? Kenapa harus semua disahkan dulu? Nah, masih ada orang yang mau berbicara. Mereka begini sebenarnya itu cuma membutuhkan waktu 3 menit. Kalau dibolehkan 3 menit sudah selesai. Ya. Itu perdebatannya itu 3 menit loh. Cobanya dari awal mereka setuju untuk bicara 3 menit sudah selesai. Kenapa harus disurati lagi? Iya. Kalau memang masalahnya cuma gara-gara durasi, perdebatannya ini loh 3 menit. Memangnya kalian mau kemana? Terlalu buru-buru cuma 3 menit. Memang kemana? Itulah. Terlalu mau pulang. Sudah berjuta-juta Ya, itu jangan. dibayar cuma 3 menit Ya saja. jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Itu kan kalian dibayar. Kenapa berdebatnya seperti ya anak sekolah? Lucu serius aku ketawa. Kita lanjut ke opini berikutnya tentang masalah perzinahan itu tadi. Gua mau lanjut ke kasus yang terjadi oleh biasalah anak-anak muda ini. Sebenarnya kita jadikan ini konten keempat. Oke. Ini kenapa ya? Oh dia hamil. Tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tempatku bersandar? Sendiriku tak bisa, bersamamu tersiksa. Ini kenyataannya. Kita tahu toh alur anunya nih, ku tak baik asa. Kita tak baik saja. Ini ditunjuk. Iya. Ini konteksnya dulu saya jelaskan. Konteksnya dulu. Ada 2 pasangan, laki-laki polisi dan perempuan entah enggak tahu apa pekerjaannya. Dia menjalin hubungan di mana hubungannya ini. Tunggu dulu saya selesaikan dulu, Ibu. Berumah tangga. Enggak. Laki-laki perempuan itu semua pure memang atas dasar kemauannya mereka sendiri. Cuman yang jadi masalahnya di sini ini cewek hamil. Nah, otomatis minta tanggung jawab dong sama cowok. Dan si cowok tidak mau dengan kata-kata seperti ini. Mikir tuh ke depannya keluarga jelek karena ulah anaknya sendiri, mau dipandang apa sama orang-orang. Ya anjir, waktu kau bikin paling itu setan, kamu tidak pikir. Ya udah terserah lah, gue udah capek males. Kita baca yang ceweknya, saya baca yang cowok. Saya ulang. Nah, kita baca dulu ini. Anjir paling mantap manusia ini, gila. Ya udah terserah lah, gue udah capek, males. Nih ya gue bikin lo dipandang bukan cuman sama orang-orang, gila lah, bisa-bisanya lo ngomong gitu. Lo mikir pandangan orang tentang lo dan nggak apa sih bahasanya ribet amat. Padahal nggak ngasih makan lo. Dan kalau lo nggak biaya listrik nggak apa-apa, cuma bisa ngomongin. Tapi lo nggak mikirin gue, hidup gue, masa depan gue. Gue bilang, aduh anjir, gue mau ngejalanin asal anak itu hilang. Gue ingetin nih semua kata-kata lu ya, wewe. Dari awal kan gue udah bilang sama lo. Asik. Ya, next. Parah. Nggak usah basi semua, capek bahasanya. Kamu ambil aja keputusannya. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab ya. Nggak ada yang nggak mau. Kamu maunya apa? Ya udah, kalau kamu mau tanggung jawab ya tanggung jawab lah, action, jangan diam aja. Kan anak kamu juga hidup makin lama aku makin kelihatan nggak bisa kayak gini terus. Kan aku bilang selesaiin lah, yang diam bla 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 bisa ya. Giliran ditanya nggak mau dijawab. Aduh, nggak bisa, aku nggak mau. Teman aku apa sih kan nggak bisa punya anak lagi. Oh, 2 kali keguguran. 2 kali keguguran. Terus gimana nasib aku ke depannya? Ngapain ya orang-orang, nggak usah dengerin orang-orang. Nah, dia gini sudah 2 kali. Bodoh. Misalnya pernah nggak kita lihat kontennya SpongeBob SquarePants? SpongeBob si drama yang kehilangan jaring ubur-uburnya itu melakukan hal yang sama di setiap minggu. Bahkan orang-orang di sekitarnya bilang,
sudahlah jangan ikut drama ini, mereka itu sudah ngelakuin ini setiap minggu. Begini, orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang kayak logikanya itu sudah hilang. Orang-orang yang sanggup bertahan di dalam dunia pacaran yang toksik. Tapi menurut Tami, di sini perdebatannya itu berasal dari yang mana sebenarnya yang salah. Menurut saya dua-duanya. Yang Coba cewek kita juga bisa pilih yang mana yang paling salah di sini. yang paling salah ceweknya. Yang paling salah ceweknya. Ya kenapa? Dia di sini dari kata-katanya tadi seolah-olah dia pun mau menggugurkan anak ini. Ada kata-katanya kan sebelumnya mengatakan kalau lo mau bertanggung jawab, kalau tidak ya dia tidak mempertegas. Tapi kan yang melakukan cowok. Maksudnya dua-duanya ya tidak jadi anak loh kalau dua-duanya tidak begitu, tidak baku sayang, tidak baku naik. Iya kan yang paling salah harusnya kan cowok. Ya dua-duanya salah intinya. Kan makanya tadi saya pertanyaanku bilang yang paling salah yang mana? Ya cewek. Yang paling cowok dong. Kan yang cowok yang ngelakuin. Iya cewek yang kata-katanya di sini seolah-olah mau menggugurkan. Yang mau menggugurkan mau kan cowok. Apa? Cowoknya di sini pun mengatakan dia mau menggugurkan, dia mau bertanggung jawab, tapi gue mau biar ngejalanin asal itu anak itu hilang. Jadi mau dibuang anaknya lagi yang kedua kalinya. Iya kan. Mau ngewek aja. Yang mau ngewek itu cowok, cewek juga pasti. Pasti mau lah. Dan yang mau gugurin itu cowok juga, bukan ceweknya dong. Tapi ceweknya di sini seperti tidak terlalu tegas. Nah, kita berpikiran di mana memang cowok sama cewek salah, cuman yang paling salah menurutku ya cowok otomatis karena memang sudah negatif saja ini cowoknya menurutku yang paling negatif. Intinya di dia sini. Cuma mau setidaknya begitu, ini cewek, tapi tidak mau punya anak ya. Setidaknya ini cewek mau nikah. Walaupun dengan kondisi apapun. Dengan ada anaknya dan tidak ada anaknya juga pasti mereka mau nikah. Cuman masalahnya nih cowok dia mau nikah dengan syarat anaknya itu hilang karena harga dirinya ya dia malu ya. Jadi menurutku tersangka utama yang bisa masuk penjara di sini adalah cowoknya karena dia sudah ada screenshotnya di sini di mana dia mengatakan gue mau ngejalanin asal anak lu itu hilang. Dia yang mau merencanakan, dia yang mau bahwa anak itu harus dibunuh. Iya kan? Oh iya sih. Iya kan? Tapi konteksnya saya kenapa bilang ceweknya juga sepenuhnya dia yang salah karena dia di sini tidak terlalu tegas sama cowoknya. Tidak terlalu tegas ya karena ya cuman alasan itu aja sih. Dengan begini. Kalau memang dia tegas dari pertama kali dia keguguran harusnya dia tidak berhubungan lagi. Harusnya dia tegas dari situ nikahi saya. Kenapa dia sampai hamil kedua? Kalau dia tegas, berarti orang-orang seperti ini itu manusia-manusia yang sudah ada orang seperti itu. Iya, orang-orang yang betul-betul hati nuraninya untuk dirinya sendiri sudah hilang. Iya. Dia seperti tidak menyayangi dirinya sendiri. Jadi laki-laki gampang mempermainkan karena dia pikir, toh kamu juga tidak menyayangi dirimu. Iya. Seandainya dari waktu keguguran pertama kamu di situ tegas mau dinikahi, ya tidak jadi keguguran kedua kan? Iya. Berarti perempuannya juga gila. Iya. Sama-sama gila. Sama-sama gila. Iya, tidak cuma yang lebih gila memang ini cowoknya sih. Menyalahkan satu pihak. Iya. Bodoh sekali. Kalau kau sayang orang lain, kau harus lebih sayang dirimu sendiri, ingat itu. Sayang-sayangmu sama pasanganmu harus lebih sayang dirimu sendiri. Ini dia punya penjelasan sih mengenai kasus itu. Siapa yang ceweknya yang jelaskan? Saya tidak tahu, ini didapat dari tweet random di mana dikatakan di sini ya otomatis dijelaskan dalam dia punya surat yang tadi kita bisa lihat di mana sih? Yang ini tadi loh. Kan ada dia punya screenshotan masalah ya? Tadi mana ya? Ini nih. Oh ya ini ya. Ini dijelaskan di sini ada kode kalau tidak salah. Mana ya? Yang dijelaskan di sini ya. Ini. Diagnosa kebinaan yang ditandai G. Gravida 2, P partus lahir 0, A abortus 1. Jadi di sini enggak tahu ada tandanya itu loh. Dia punya kode. Tak muncul itu Tertutup kali ya. Baca saja dia. Intinya yang dia mau jelaskan memang ini betul-betul si cewek sudah menggugurkan anaknya untuk kedua kali. Dan nggak tahu ini anak keduanya nggak tahu dia mau gugurkan atau tidak. Saya nggak tahu. Gila, serius. Gila banget otaknya itu ditaruh di mana? Harusnya dari keguguran pertama kamu sudah berpikir untuk dirimu sendiri. Nggak usah menyalahkan laki-laki, berarti kamu juga yang mau dong.
Ya kamu sudah tahu laki-lakinya seperti itu, ya siap-siap saja dengan resikonya ke depannya. Iya. Orang itu tidak gampang coy berubah. Kalau awalnya sudah begitu ya begitu saja. Ya begitu saja sih. Toh juga kalau dari awal dia sudah berani menggugurkan anakmu, jangan berpikir kedua ketiga dia tidak berani. Oke. Toh juga kamu bukan istrinya. Toh kamu juga dari awal tidak tegas. Oke. Untuk bukan berarti saya sebagai perempuan tidak simpati, tapi memang posisi Anda yang salah. Siap. Anda yang tidak bisa berlomba dengan diri sendiri. Siap. Mi, kita lanjut ke opini berikutnya, yaitu mengenai masalah apa namanya ini, penipuan dari WA. Lagi rame. Yaitu di mana Desi Indah Purnama bla 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 itu memposting di status WA-nya yang berbunyi, "Selamat siang Kak, benar dengan Salma, ada paket di JNT Express nama Salma." Nah, di sini dia kirim APK, bukan surat, bukan PDF, Apa itu APK? bukan APK itu aplikasi. Nah, terus di sini dia bilang paket apa? Ini butuh sih edukasi karena banyak orang yang tidak tahu. Setelah diklik masuk virus, setelah APK diklik itu aplikasi semua saldo hilang, ludes. Jadi ini penipuan modus baru di mana si penipu ini berpura-pura menjadi kurir JNT Dan itu Express. merusak nama JNT, kasihan kan? Iya, merusak pasti. Semua penipu itu tidak bermaksud sebenarnya begitu, tapi mau tidak mau mereka harus lakukan itu untuk mendapatkan uang. Ya pasti dia bermaksud lah. Logikanya pasti Lurus begitu. sekali. santai bos, santai. Intinya gini. Semua modus penipuan itu berkembang menurutku sih. Semua modus penipuan itu Karena mereka kan berkembang. orang pintar, nggak mungkin menipu. Awalnya kalau tidak pintar. itu terjadi sama artis yang paling parah sebenarnya menurutku sih. Siapa sih? Itu Maya Estianty kalau tidak salah di tahun 2019. Kalau kalian bisa cari beritanya, itu terjadi saat dia pakai Tokopedia, karena waktu itu di tahun 2019 kalau tidak salah atau 2020 itu Tokopedia itu mengalami dibajak atau dihack di-crack sama si hacker intinya, dan data-data dari konsumennya itu semua tersebar. Dengan menggunakan data itu mungkin ada beberapa penipuan yang terjadi. Nah, di kasus Maya Estianty ini kalau kalian bisa cari, kalau kalian bisa ketemukan, itu ada caranya itu dia nelpon. Dia suruh Maya Estianty itu nelpon dengan alasan begini, "Saya mau antarin barangnya Kak, cuman masalahnya saya nggak bisa. Kakak bisa ndak ganti ganti kurir dengan menelpon nomor ini?" Nah, kasih itu nomornya. Kalau nggak salah itu +21 +20 kalau nggak salah. +21 itu kode negara mana? Ada penambahan kode kalau nggak salah di bagian situ. Bukan negara ya. Bukan negara sih. Cuman intinya setelah Maya Estianty itu menelpon nomor tersebut, hampir saldonya hilang. Hampir atau sudah? Hampir saldonya hilang. Belum ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya tepatnya berapa yang Tapi ada yang hilang. Ada yang hilang kayaknya sih menurutku sih. Jadi menurutku banyak yang tidak percaya sebenarnya sama kasus yang seperti ini sih. Tapi itu kenyataan. Tapi itu bisa dijelaskan sebenarnya masalah itu kasus, karena kalau mau dibilang di 2019 saja sudah sampai kejadian seperti itu loh. Apalagi 2022 orang tambah Apalagi pintar. iya. Jadi menurutku saya hati-hatilah intinya kalau kalian mau cek. Ini dia kasusnya. Kita ambil dari mana dia ini dia kasusnya. Pembobolan saldo GoPay antara hacker ke lengahan korban di perusahaan. Di sini dikatakan bahwa terjadi pada Maya Estianty. Awalnya ia berniat menggunakan layanan pesan antar GoFood. Belum sempat memesan makanan, lewat postingan Instagram pribadinya yang menjelaskan bahwa sopir ojek online itu mengaku motornya mogok dan meminta Maya Estianty memasukkan nomor telepon disertakan kode 21. Ia mengikuti permintaan tersebut tanpa disadari ia ternyata memindahkan forward data telepon kepada pelaku. Jadi kan otomatis kalau masuk ke akun memverifikasi akun dengan OTP kan. Dengan kode OTP itu
karena si Maya Estianty sudah menekan angka 21 ini yang merupakan kode hacker, jadi kode OTP itu setelah masuk di HP Maya Estianty masuk juga di HP si penipu itu. Nah, dengan menggunakan kode OTP itu penipu itu bisa masuk ke akunnya Maya Estianty dan membobol akun GoFood-nya dan mengambil semua saldonya. Untungnya dia di sini. Di sini dijelaskan bahwa Maya berhasil mengubah provider hampir saja membeli telepon seluler seharga 18 juta melalui kartu kredit Maya milik. Atas kejadian itu, ibu 3 anak ini menyarankan Gojek untuk meningkatkan sistem. Hampir loh, 18 juta hilang duit. Dia mau gesekkan kartu kreditnya. Jadi menurut di sini yang salah yang mana? Iya. Apakah si konsumennya yang salah karena menekan kode yang diminta oleh penipu, tidak hati-hati begitu, atau dari sistem keamanannya sini, Tokopedia sendiri atau GoFood, Gojek? Menurutku tidak ada yang salah, cuman semuanya harus lebih hati-hati. Yang paling salah menurut tidak ada yang salah. Jadi konsumen dengan polos begitu menerima ini juga tidak salah. Ya tidak salah lah. Karena orang itu kalau dalam hal begini tidak pernah berpikir lagi, kecuali orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang polos itu orang-orang yang cuma berpikir, oh saya punya paket, pasti akan mempost tanpa berpikir, pasti akan mengklik gitu. Jadi maksudnya pihak dari aplikasi ini harus lebih banyak lagi beredukasi ke masyarakat. Lebih banyak lagi program-program untuk edukasinya, entah itu melalui iklan atau apa. Dan aplikasi GoFood juga ini yang terkait menurutku yang terkait ya. Harus lebih meningkatkan ini. Itu tidak salah juga. Ya salahnya itu karena dia tidak meningkatkan. Kan kita bilang tadi tidak ada yang salah. Gimana sih? Iya sih. Maksudku bukan tidak ada yang salah, maksudku sama-sama salah lah. Si pihak Gojeknya tidak terlalu meningkatkan. Yang paling salah yang mana? Konsumennya yang salah ya atau aplikasinya yang salah? Yang salah pasti yang menipu lah. Saya tidak sudah pasti itu dong salah. Yang dua ini yang masyarakat dengan yang mesti diubah pertama kali apa keamanannya yang mesti diubah atau konsep main dari konsumen yang mesti diubah? Keamanan dulu. Keamanan dulu. Nah, kalau sudah keamanan kita mengubah mainnya si konsumen itu aman. Dengan cara ya seperti yang aku bilang tadi, lebih banyak promosi tentang edukasi tentang ini. Kan hack itu berkembang nih. Setiap ada update keamanan baru, otomatis hack juga pasti berkembang. Berarti masyarakat yang salah. Ini saja loh, gitu. 2019 sudah segampang ini mendapatkan pembobolan data. Bagaimana dia jam tahun sekarang? Berarti kita salahkan masyarakat. Iyalah. Seperti itu. Iyalah. Berarti kita jangan harus lebih pintar lagi. Dari yang punya aplikasi. Kan bodoh untuk apa punya aplikasi kalau kita harus lebih pintar dari yang punya Gojek. Bukan masalah itu, nggak harus. Itu nggak harus. Tapi lebih melindungi diri. Seperti itu. Lebih melindungi diri, semisal nggak usah upload sembarang mengenai informasi pribadi di medsos. Kan tidak selamanya orang mengupload. Karena gini, karena gini, misalnya kayak kita posting alamat rumah itu pertama. Sebenarnya susah juga sebenarnya disembunyikan, masalahnya get kontak. Oh iya banyak. Dia tinggal acak saja nomor muncul yang memang di daerahnya itu muncul langsung namanya si ini. Jadi dengan gampangnya kita bilang, oh ini namanya ini ya. Ini ada pesanan bla 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 bla. Jadi gampang sekali sebenarnya. Makanya walaupun keamanan di update-nya, tapi kalau pemikiran masyarakat itu tidak update juga sama aja. Jadi bagaimana cara mengupdate masyarakat kalau tidak ada edukasi? Makanya itu kan sesuai dengan karena pemikirannya. Tidak semua masyarakat bisa berpikir, tidak semua masyarakat bisa langsung menerima maksud dan tujuan dari semua. Mereka tidak bisa menerima karena mereka malas membaca, itu aja sih sebenarnya. Karena kalau misalnya mereka membaca aturan dari aplikasi, kan jangan sebarkan ini, jangan ini dan lain semacamnya, otomatis kan kalau pemikirannya masyarakat mengajukan semua syarat dan panduan dan lain semacamnya, itu bakalan percuma
percuma ada keamanan kalau misalnya masyarakatnya saja masih masa bodoh dengan peraturan. Oh, berarti masyarakat harus lebih cerdas lagi. Ya otomatis Dari yang harus aplikasi. Bukan dari aplikasi, dari bagaimana mengikuti aturan aplikasi. Ya sih, karena seperti saya juga malas membaca aturan. Jadi percuma update panjang terus lebar. itu aplikasi. Kalau semisal ujung-ujungnya kalian nyebarin informasi pribadi kalian di medsos, percuma. Jadi ngapain kalian mau salahkan aplikasi? Karena kalau kalian nyebarin paspor kalian sendiri di medsos, ngapain? Walaupun keamanannya ketat pakai wall, pakai gembok dan lain semacamnya, sama aja kalau kalian ujung-ujungnya sebar paspor kalian di medsos dalam konteks informasi-informasi pribadi, misalnya tanggal lahir, di mana kalian tinggal, Astaga. nama belakang, nama depan, nama ibu, nama ayah, nama kakak, nama adik, itu semua kan informasi pribadi yang mereka bisa gunakan untuk menipu kalian, yang dimana kalau mereka menipu kalian yakin dengan penipuannya itu, kalian terjebak mati, selesai, saldo habis. Jadi kembali lagi sebenarnya ke konsumennya, bagaimana mereka cara berpikir itu yang paling penting dibandingkan update keamanan. Ujung-ujungnya pasti begitu. Oke? Gue mau akhirin dulu ini karena sudah durasinya sudah panjang banget. Gue mesti edit lagi ini kayaknya masalah durasi karena sudah kelebihan ini. Cuk. Jadi kita ambil kesimpulan saja dulu untuk konten kali ini, opini debat kali ini, yang dimana pertama itu masalah KUHP ya. Jadi kita bisa fixkan untuk KUHP itu memang ada beberapa yang kontradiktif, yang salah. Sangat tidak bermasyarakat. Iya, sangat tidak bermasyarakat dan itu memang harus dibatalkan menurut pandangannya Pak Hormat Paris, yang ahli dalam hukum dan lain semacamnya, dan itu saya setuju. Cuman menurutku kalau memang update mengenai KUHP itu sudah disahkan, menurutku harus dibuat lagi undang-undang yang bisa menangkis KUHP ini agar lebih logis. Jadi KUHP melawan KUHP gitu. KUHP melawan pasal baru yang memang lebih bisa berpihak kepada masyarakat. Menurutku seperti itu jalan solusinya. Misalnya kayak tadi pasal untuk koruptor yang diturunkan masa penjaranya menjadi 2 tahun, harus ada pasal baru mengenai UU perampasan aset yang dimana ya kalau memang kriminalnya ini masalah keuangan, yang harusnya dihukum, dirampas juga dong uangnya gitu, jangan cuma dipenjarakan doang. Dan menurutku 4 tahun dan 2 tahun itu tidak ada bedanya ya, singkat itu bagi koruptor menurutku, sangat-sangat singkat. Dan memang itu pengadilan biasanya pakai itu pasal 3 atau pasal 2, dimana pasal 3 atau pasal 2 ya 4 sama 2 tahun. Dan selanjutnya untuk masalah apa tadi itu ya, perzinahan dan lain semacamnya, itu masalah private lah, jangan dibawa-bawa ke ranah hukum, harusnya chill aja sebenarnya menurutku. Dan walaupun ya memang kita negara ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana mengedepankan semua pandangan agama, memang itu salah, iya salah, tapi tidak usah dong dimasukkan di dalam penjara, selesaikan aja dalam secara keluargaan. Itu masalah private, disembunyikan di dalam keluarga, jangan disebar sebagai aib. Tapi kalau sudah ini masuk kesimpulan nih Mi. Ini masuk kesimpulan, sudah tidak ada masalah perdebatan di sini. Oke. Untuk kesimpulan lainnya terserah kalian mau simpulkan sendiri. Jangan lupa komen kalau kalian memang tidak setuju atau kalian memang ingin mengutarakan pendapat kalian mengenai undang-undang dasar ini. RUU KUHP yang sudah disahkan menjadi KUHP. Saudara-saudara, gue mau selesaiin dulu. Terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak karena udah dukung gue selama ini. Dan bagi kalian yang baru nonton ini, yang penonton baru, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan nyalain loncengnya guys, biar tahu update-update selanjutnya mengenai debat opini part-part selanjutnya. Kita bakalan menganalisis lagi berita-berita yang bakalan muncul di minggu ini. Setelah itu bakalan kita bahas lagi di debat opini selanjutnya bersama Mimi, si orang yang emosional dalam memberikan opininya cuy. Oke, gue akhirin dulu. Emosional banget gue, tidak sanggup, hidup terlalu ribet.
Terlalu banyak aturan yang memperkaya diri sendiri. Oke, akhirin dulu. Sekian dari gue dan dadah. Bye bye, see you.